Selamat malam saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk seluruh para jemaat yang berkebaktian di kebaktian umum yang kedua. Pada malam ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui media YouTube ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum lebih lanjut, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan bersama dengan kami. Kami menyerahkannya Tuhan untuk acara renungan kebenaran firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Dan juga untuk seluruh pendengar, kiranya Tuhan menolong supaya urapan Allah Roh Kudus turun atas kami. Kami sungguh dikuatkan oleh firman. Terima kasih. Inilah doa kami dalam Yesus. Amin. Nah saudara, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun judul firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah On Belief. Nah, kita akan melihat bersama firman Tuhan pada malam ini yang terambil di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Nah, kita akan baca bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Mari kita baca bersama-sama ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, ketika kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan di sini, nah kita bisa melihat bahwa amanat teks dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 adalah berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Dan dia memiliki kuasa atas segala sesuatu. Nah, firman Tuhan di sini dijelaskan bahwa ketika murid-murid bersama dengan Yesus berada di tengah-tengah danau Galilea untuk menuju ke Gerasa sebenarnya. Nah, saudara, di tengah-tengah danau tersebut terjadilah, di sini dikatakan, yaitu ada gelombang yang sangat besar, mengamuk angin ribut di danau itu, menghasilkan gelombang yang besar, sehingga perahu yang mereka tumpangi itu, ya boleh dikatakan air pun masuk dan juga sangat berbahaya dan sangat dimungkinkan tenggelam. Nah, dalam kondisi seperti itu, murid-murid berseru kepada Yesus yang sedang tidur. Tuhan, tolonglah, kita binasa. Lalu Yesus bangun dan berkata kepada mereka, demikian apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, saudara, disinilah kita melihat pernyataan dari Yesus ini. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Nah, malam ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu on belief, yaitu dalam kepercayaan kita, on belief. Nah, kemudian saudara,
ketika Yesus bangun dari tidurnya, dia menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ketika terjadi peristiwa ini, maka murid-muridnya memberikan respon dan mengatakan demikian. Satu pertanyaan, kalimat pertanyaan. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, di sini menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Oleh karena itu, kita dapat memahami bersama-sama bahwa di dalam nama Yesus Kristus, di situ ada kuasa. Di situ ada kuasa yang sempurna yang dihadirkan di dalam hidup kita orang yang percaya. Nah, saudara, siapakah Yesus? Siapakah orang ini? Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan dijelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah anak Allah. Dia bukan dari dunia ini, tetapi dia adalah berasal dari Trinitas, yaitu Tuhan itu sendiri. Yaitu dia adalah firman. Firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, oleh karena itu, nama Yesus adalah maha sempurna, maha kuasa, maha mulia. Nah, kita akan melihat untuk kebenaran firman Tuhan tentang kuasa nama Yesus. Nah, di dalam firman Tuhan dicatatkan kepada kita bahwa nama Yesus memiliki kuasa yang penuh. Sebab di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, sangat jelas. Ada dua hal yang harus kita pahami di dalam nama Yesus. Yang pertama, firman Tuhan mencatatkan bertekuk lutut. Bertekuk lutut. Apa itu bertekuk lutut? Nah, bertekuk lutut itu artinya itu takluk, sujud menyembah. Ya, sujud menyembah. Nah, dalam bahasa Inggris di situ dicatatkan knee shall bow. Every knee shall bow. Nah, seluruh lutut ya harus bertekuk lutut. Ya, segala lutut bertekuk lutut. Nah, kemudian dijelaskan lagi firman Tuhan, yaitu yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Ini adalah berbicara tentang otoritas penuh Yesus Kristus atas seluruh areal kehidupan. Oleh karena itu, baik yang di sorga maupun yang di bumi, nama Yesus adalah satu-satunya nama yang berkuasa. Yang kedua, di situ dicatatkan bahwa dalam nama Yesus segala lidah akan mengaku. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah nama satu-satunya bahwa segala lidah akan mengaku siapapun dia. Mengaku apa yang diakuinya, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, melalui pemahaman pada malam ini, yaitu khotbah kita yang berbicara tentang unbelief. Nah, dengan memahami akan Yesus, ya di dalam nama Yesus yang penuh dengan kuasa, maka kita patutlah menyandarkan akan seluruh kepercayaan kita itu kepadanya. Jadi unbelief, kita harus menyatakan
ya, seluruh keberadaan kita, penyembahan kita, pengakuan kita itu kepada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, apakah kita sudah betul-betul menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita? Tidak ada yang lain selain nama Yesus di dalam hidup kita. Nah, ini merupakan perenungan untuk setiap kita. Nama Yesus berkuasa. Mengapa nama Yesus berkuasa? Nah, firman Tuhan seperti tadi dijelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nama Yesus mengapa berkuasa? Nah, Yesus melakukan kehendak Bapa di surga. Ketika dia menjadi manusia, diam di antara kita. Maka satu hal yang dilakukan, bahwa tindakan satu kali untuk selama-lamanya. Bahwa dia mengasihi kita manusia, yaitu dengan menebus kita manusia, menjalankan kehendak Bapa melalui jalan salib. Oleh itu, disitulah kita bisa melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib itu adalah berbicara bahwa Yesus memenuhi, Yesus menggenapi seluruh kebenaran Allah itu sendiri di dalam penyelamatan terhadap manusia yang berdosa. Nah, dalam nama Yesus, dia telah berkorban, naik di atas kayu salib, dan darahnya dia curahkan untuk semua kita. Nah, sehingga dengan demikian, kita bisa melihat bahwa melalui pengorbanannya, maka segala kutuk dosa itu dihancurkan. Kemudian darahnya dipercikkan, dikeluarkan untuk kita semua. Sehingga kuasa gelap, kuasa-kuasa, yaitu kejahatan, termasuk roh-roh jahat, termasuk semua kuasa daripada setan dan lain sebagainya, itu dihancurkan di dalam nama Yesus, karena Yesus telah berkorban, mengeluarkan darah yang suci. Nah, oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Wahyu 12 ayat 10-11, nah di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Yesus berkuasa, yaitu anak domba Allah, untuk mengalahkan akan roh jahat atau setan itu sendiri. Nah, firman Tuhan mengatakan bagaimana caranya Tuhan mengalahkan akan kuasa-kuasa, roh-roh jahat, dan juga setan itu. Nah, ayat 11 mengatakan, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya sampai ke dalam maut. Nah, oleh itu, saudara, di sini kita melihat bahwa di dalam nama Yesus, dan yang kedua, dalam darah Yesus, di situ ada kuasa. Karena darah Yesus melekat pada diri Yesus itu sendiri. Nah, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa dalam darah Yesus ada 6 hal terjadi dalam hidup kita, manusia. Ketika semua orang percaya kepada nama Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka ada 6 hal akan terjadi. Yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan yang tercatatkan pada PowerPoint ini, aku ditebuskan. Yang kedua, setelah kita ditebus, aku diampuni. Kemudian setelah aku diampuni, aku ditahirkan. Setelah aku ditahirkan, aku dibenarkan. Kemudian setelah itu dikatakan aku didamaikan dan aku dikuduskan. Nah, disinilah kita bisa melihat
bahwa di dalam nama Yesus dan di dalam darah Yesus, disitulah ada kuasa. Ya, dengan demikian, ya dan amin. Ketika kita bersandar kepada Tuhan sebagai unbelief kita kepadanya, maka ya dan amin, kita akan diberkati. Kita akan ditebus, diampuni, ditahirkan, dibenarkan, didamaikan, dikuduskan. Dan bahkan ketika kita tutup usia, kita pasti ya dan amin kembali kepada Dia yang telah menebus kita. Nah, di dalam kaitan implementasi akan masalah yang kita alami pada masa-masa ini, di mana kita bisa melihat bahwa virus corona adalah wabah yang sangat berbahaya, yang bisa menghinggap atau datang kepada semua manusia tanpa terkecuali. Karena tidak ada manusia yang kebal terhadap penyakit. Oleh karena itu, saudara, harus difahami, apakah kita orang Kristen bisa terkena virus corona? Nah, bisa-bisa saja. Namun, saudara, kita harus memahami bahwa di dalam Yesus ada kuasa. Nah, ini berbicara tentang unbelief kita. Unbelief. Ketika kita mempunyai iman terhadap nama Yesus dan darah Yesus, maka yakin dan percaya bahwa kita dilindungi olehnya. Oleh karena itu, saudara, kita harus berlindung di dalam Yesus Kristus. Berlindung di dalam namanya, berlindung di dalam darah Yesus yang telah menebus kita. Nah, ini unbelief kita. Bisakah kita kena virus corona? Semua manusia bisa kena, termasuk orang-orang dikatakan tanda petik percaya kepada Tuhan. Namun, unbelief kita terhadap nama Yesus yang berkuasa dan darah Yesus yang berkuasa. Nah, ketika kita mengerti bagaimana untuk menggunakan senjata yang diberikan oleh Tuhan ini, maka kita akan menang. Oleh karena itu, saudara, ada satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Bahwa kita harus selalu berada di dalam Yesus. Nah, bagaimana bisa berada di dalam Yesus? Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita renungkan. Nah, berada di dalam Yesus artinya kita selalu berlindung di dalam Dia. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita berlindung kepada Tuhan? Kita berlindung pada Tuhan. Nah, firman Tuhan sangat mengajarkan kepada kita bahwa cara berlindung kepada Tuhan adalah bahwa kita harus memiliki relasi. Relasi yang tidak putus-putusnya bersama dengan Tuhan. Nah, kalau Anda membaca dalam Mazmur nomor 1, nah Anda bisa melihat bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mereka itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian Mazmur 23 Anda juga bisa melihat. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai kepala, pemimpin kita, gembala kita, maka firman Tuhan juga menjelaskan seumur hidup kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Artinya Tuhan melindungi, memberkati. Dan bahkan Mazmur 91, di situ dikatakan ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka Dia akan menopang, melindungi, memberkati kita. Namun gimana caranya? Supaya kita bisa memiliki relasi yang tanpa putus. Nah, kita harus ingat bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka kita dikaruniakan Roh Kudus.
yaitu Roh Kristus kepada setiap kita orang percaya. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah bahwa kita harus memiliki hidup doa yang benar. Apa itu hidup doa yang benar? Hidup doa yang benar adalah memiliki doa, konsistensi doa yang tanpa putus. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita demikian. Kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Bahwa dalam Alkitab diajarkan kepada kita. Bagaimana kita itu berlindung dalam Tuhan. Yaitu menaikkan doa tanpa henti. Yaitu pray without ceasing. Puju tetaukau. Puju tetaukau. Nah, dalam bahasa Indonesia dicatatkan tetaplah berdoa. Dalam bahasa Indonesia terjemahan lama jauh lebih baik. Di situ dikatakan, dan berdoa dengan tiada berkeputusan. Nah, King James Version menerjemahkan pray without ceasing. Nah, dalam bahasa Mandarin, puju tetaukau. Puju, ya, tanpa henti. Nah, ini merupakan satu hal yang harus kita pahami. Nah, ternyata puju tetaukau, tetaplah berdoa, pray without ceasing, merupakan jawaban untuk kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam lindungannya. Nah, oleh karena itu, apa isi doanya? Nah, isi doanya adalah seperti ini. Nah, ketika kita menaikkan doa tanpa putus, tidak perlu panjang-panjang, ya. Karena kita paham bahwa di dalam nama Yesus dan di dalam darah Yesus, di situ ada kuasa. Nah, oleh karena itu, ketika Anda bisa mengucapkan doa ini dengan iman percaya, on belief kita, yaitu doa tanpa berhenti, dalam hati ataupun bersuara, maka apa yang akan terjadi? Ketika kita menyebutkan in the name of Jesus, in the blood of Jesus, dalam nama Yesus, dalam darah Yesus, 在耶稣的名，在耶稣的宝血，在耶稣的名，在耶稣的宝血， dalam nama Yesus, dalam darah Yesus, in the name of Jesus, in the blood of Jesus. Tanpa putus, baik kita ucapkan secara bersuara ataupun dalam hati. Nah, dalam roh dan jiwa kita akan terjadi. Itu pasti. Apa yang disebut dengan pengudusan. Karena nama ini punya kuasa. Demikian juga darah Tuhan. Ketika kita itu mengucapkan doa ini, inilah berbicara tentang raising our faith. Yaitu bahwa kita itu raising itu macam raise up. Jadi kita itu istilah iman kita itu dinyatakan keluar, ya, dinyatakan keluar, ya, raise, ya, dia seperti terbit keluar, ya, terbit. Nah, ketika kita punya pemahaman seperti ini, nah disinilah kita lihat bahwa roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu akan bekerja, ya, akan bekerja. Yaitu bahwa Allah Roh Kudus akan membawa kuasa Allah Maha Tinggi di dalam hidup kita. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam darah Yesus ada kuasa. Ketika kita mendoa terus tanpa putus, seumur hidup kita, yakin dan percaya bahwa hidupmu di dalam lindungan Tuhan. Penyakit apapun tidak akan berani atau sanggup untuk menghinggap akan dirimu, termasuk virus corona. Kenapa, saudara? Karena di dalam iman kita terhadap nama Yesus dan darah Yesus, itu ada kuasa. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, marilah kita sama-sama menaikkan doa tanpa putus ini. Ketika kita menyatakan in the name of Jesus, in the blood of Jesus,
setan pun takut, lari tunggang langkah. Tidak ada kuasa yang lain yang bisa mengambil diri kita dari kasih Kristus Yesus. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara, mari kita sadar bahwa nama Yesus itu berkuasa. Para murid pada waktu itu, mereka bingung karena danau yang bergelombang besar yang sedang mereka hadapi. Namun ketika mereka membangunkan Yesus, Yesus ada bersama mereka. Nah, disitulah kita lihat. Karena Yesus punya kuasa, maka ketika diperintahkan supaya danau itu tenang, maka danau itu pun atau gelombang itu menjadi tenang. Mari nyatakan iman percaya kita sungguh kepada Yesus dan naikkanlah doa tanpa putus, ya, dalam nama Yesus, dalam darah Yesus, dalam nama Yesus, dalam darah Yesus. Kemanapun kita pergi, baik kita pergi ke pasar, baik kita bekerja, baik kita pergi berjalan, baik kita melakukan aktivitas apapun, naikkanlah doa ini. Karena dengan demikian, lindungan Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk malam ini. Kami telah merenungkan akan kebenaran firman. Berbicara tentang nama Yesus yang berkuasa. Dan juga Yesus yang berkuasa itu telah menyatakan bukti kuasanya melalui pengorbanan di atas kayu salib. Yaitu telah mencurahkan darah Yesus Kristus untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, kami fahami, ya dan amin, bahwa di dalam nama Yesus dan di dalam darah Yesus, kami dilindungi, kami diberkati, kami dikuduskan. Terima kasih. Ajar kami ya Tuhan, menaikkan doa tanpa putus. Yaitu dalam nama Engkau dan di dalam darah Engkau. Karena kami yakin dan percaya, ketika kami memiliki iman, percaya kami terhadap seluruh kebenaran-Mu, maka kuasa-Mu akan menaungi kami. Karena Roh-Mu bersama dengan kami. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu, agar kami tetap setia kepada Engkau. Demikian, kami juga berdoa menyerahkan untuk wabah yang sedang melanda kami, Indonesia. Kami doakan untuk virus corona. Kami yakin dan percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasa. Oleh karena itu, kami sehati berdoa mengikat untuk virus corona, khusus untuk atmosfer Indonesia dan khusus untuk Banda Aceh. Kami ikat dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus dan di dalam darah Yesus. Dan biarlah wabah ini segera akan berakhir. Kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih karena Tuhan mengasihi setiap kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah pemahaman kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita, bahwa yakin dan percaya di dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, kita dilindungi dan diberkati. Kemudian, mari setiap kita untuk bisa menjaga kesehatan kita, untuk sementara waktu, kita mengurangi aktivitas keluar, dan juga makan makanan yang sehat, dan teristimewa ingat bahwa ada satu perlindungan untuk kita,
yaitu di dalam nama Yesus dan di dalam darahnya. Haleluya. Amin.